CCTV sebuah toko merekam detik-detik jebolnya tembok milik Sudin Tata Air yang berada di Jalan AUP Pasar Minggu, Jakarta Selatan pada Rabu siang. Sebelum tembok tersebut jebol, air sudah keluar dari celah-celah tembok yang roboh. Tidak lama berselang, tembok sepanjang 6 meter ini pun jebol dan airnya menerjang rumah warga. Menurut warga, jebolnya tembok terjadi karena tidak kuat menampung debit air hujan yang turun cukup deras selama kurang lebih 1 jam. Puluhan pasukan Orange atau PPSU dari Kelurahan Pasar Minggu dan petugas Dinas Tata Air langsung bergerak membantu warga di lokasi. Yang baik dalam menanggulangi bencana yang ada di Kelurahan Pasar Minggu, untuk siang hari ini kami menurunkan semua personil yang masuk titik pada hari ini. Jumlahnya kurang lebih ada sekitar 60-70 PPSU dibantu dengan teman-teman dari sumber daya air, juga dari pertamanan sudah turun. Teman-teman dari Damkar, teman-teman dari BPBD juga langsung saling berkolaborasi untuk membantu penanganan kejadian hari ini. Pas kejadiannya jam 10:42 itu tiba-tiba tembok jebol. Jadi kayak sampah itu masuk ke dalam, dorongan kayak tsunami lah gitu. Itu kursi ada rusak juga, kabel toples, baru baju hanyut banyak banget gitu. Saat ini air sudah surut dan akses jalan yang tadinya sempat tidak bisa dilintasi kendaraan, kini sudah bisa dilintasi. Dari Jakarta, Den Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, informasi iNews pagi kita awali dari aksi kejar-kejaran yang mewarnai pembubaran balap liar di jalanan Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Sejumlah pembalap liar di Jalan Andi Pangeran Petarani, Panakukang, Kota Makassar langsung tancap gas saat melihat kedatangan polisi. Aksi kejar-kejaran antara polisi dan para pembalap amatir ini pun tak terhindarkan. Namun polisi akhirnya menangkap para pemuda pelaku balap liar. Sebanyak 5 unit sepeda motor tanpa nomor kendaraan dan kelengkapan surat-surat serta menggunakan knalpot brong diamankan. Selain pembubaran balap liar, polisi juga memeriksa kerumunan pemuda penonton balap liar di sejumlah titik jalanan Kota Makassar. Tadi itu kami dari bersama tim Resmob atau opsional kami, unit reskrim Polsek Panakukang berhasil mengamankan sekitar 4-5 unit knalpot brong atau remaja yang menggunakan kendaraan roda 2 yang tidak sesuai dengan standar. Razia dan patroli ini rutin digelar setiap malam dengan menyasar pelaku kriminal, premanisme, serta balap liar motor di jalan raya. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Muhammad Nurbone, iNews melaporkan. Pemirsa, kericuhan mewarnai pertandingan bola voli di Kabupaten Pamekasan, Jawa Timur. Insiden tersebut diduga akibat saling ejek sehingga memicu ketersinggungan antara supporter kedua tim. Video kericuhan puluhan supporter dua tim turnamen bola voli di Desa Konang, Kecamatan Galis, Pamekasan, Jawa Timur viral di media sosial. Kedua tim pendukung bahkan terlibat saling dorong dan adu jotos. Meski sempat dilerai aparat kepolisian dan TNI, keributan kedua supporter tak juga berhenti. Menurut Kapolsek Galis, Ibtu Kadarisman, pemicu bentrokan diduga akibat saling ejek antar supporter yang menang dan yang kalah. Itu pertandingan sudah selesai, karena pas mau keluar mungkin ada dorong-dorongan antara supporter, ada ketersinggungan mungkin, barulah terjadi tuh. Atas insiden itu, turnamen bola voli dihentikan sementara dan aparat menjaga arena pertandingan untuk mencegah kericuhan terulang. Dari Pamekasan, Jawa Timur, Edi Prianto, iNews melaporkan. Pemirsa, unjuk rasa memperingati 27 tahun tragedi Trisakti yang digelar ratusan mahasiswa Trisakti di kantor Gubernur DKI Jakarta Rabu petang berujung bentrok. Para mahasiswa berusaha masuk hendak bertemu Gubernur Prabowo Anung, namun dihadang aparat kepolisian.
Unjuk rasa yang dilakukan oleh mahasiswa Trisakti di depan pintu gerbang gedung Balai Kota DKI, Jalan Medan Merdeka Selatan, Gambir, Jakarta Pusat, Rabu petang berujung ricuh. Para mahasiswa mencoba masuk ke dalam gerbang gedung Balai Kota, namun dihalangi oleh pihak kepolisian yang berjaga. Kericuan baru mereda setelah koordinator aksi menenangkan para mahasiswa. Aksi ini merupakan peringatan 27 tahun tragedi Trisakti yang digelar ratusan mahasiswa Trisakti. Mereka menyayangkan tidak ada kejelasan dalam kasus yang telah menewaskan sejumlah mahasiswa Trisakti tersebut. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Pemirsa, pasca bentrokan di Balai Kota, polisi menangkap puluhan orang dalam aksi mahasiswa Universitas Trisakti memperingati 27 tahun reformasi. Dari informasi sementara yang berhasil dikumpulkan, polisi mengamankan 93 orang massa aksi dan 43 unit sepeda motor. Mereka yang diamankan dibawa ke Polda Metro Jaya. Belum diketahui sebab penangkapan, namun diduga terkait adanya sejumlah polisi yang terluka ketika terjadi kericuhan. Hingga kini belum ada pernyataan resmi dari jajaran Polda Metro Jaya. Dan pemirsa, untuk mengetahui kondisi terkini pemeriksaan para mahasiswa Trisakti, kita sudah terhubung dengan rekan Indra Setia di Polda Metro Jaya. Selamat pagi Indra, apakah sudah ada kabar terkini kondisi para mahasiswa Trisakti yang tengah diperiksa polisi? Baik, selamat pagi Bayu, Yasmin dan juga pemirsa. Dapat kami informasikan terkait konfirmasi terkait pemeriksaan 93 siswa ataupun mahasiswa Universitas Trisakti Jakarta Barat yang mana masih belum terkonfirmasi sebanyak 93 mahasiswa ini apakah masih berada di Polda Krimum, Polda Metro Jaya ataupun sudah dibebaskan. Dikarenakan memang hingga sampai saat ini Yasmin, Bayu dan juga pemirsa perlu kami informasikan bahwa belum ada konfirmasi lebih lanjut dari pihak kepolisian terkait penangkapan para sejumlah mahasiswa terkait aksi demo massa yang dilakukan pada kemarin sore di kegiatan unjuk rasa dalam memperingati 27 tahun tragedi Trisakti di Balai Kota serta kejatuhan rezim Orde Baru, yang mana ratusan para mahasiswa Universitas Trisakti melakukan demonstrasi ingin menerobos blokade dari para kepolisian untuk ingin bertemu langsung dengan Gubernur Jakarta Pramono Anung. Dan hingga sampai saat ini, kalau pantauan kami dari sampai pagi hari ini, Yasmin dan juga pemirsa, bahwa terkait keluarga maupun juga kerabat, ini terkait para mahasiswa yang terduga masih dilakukan proses pemeriksaan, namun hingga sampai saat ini belum teridentifikasi ataupun apakah para mahasiswa ini sudah dibebaskan ataupun masih berada dalam proses pendidikan lebih lanjut. Dikarenakan memang atas kejadian kemarin sore, tepatnya pada pukul 16.00 waktu Indonesia Barat kemarin, tepat tanggal 21 Mei 2025, yang mana sejumlah orasi ini berlangsung secara ricuh begitu Yasmin, sehingga para mahasiswa ingin melakukan penerobosan dari blokade yang dilakukan pihak pengamanan kepolisian, sehingga terjadinya bentrokan terjadi antara siswa ataupun mahasiswa dengan pihak kepolisian, dan akibat dari demonstrasi tersebut ini ada beberapa anggota kepolisian mengalami luka-luka dan saat ini sudah dilakukan perawatan medis lebih lanjut. Dan nanti kami akan informasikan kembali Yasmin, Bayu dan juga pemirsa terkait 93 para mahasiswa ataupun pelaku demonstrasi yang kemarin dilakukan pada kemarin 21 Mei ini, apakah masih berada di dalam ataupun sudah dikeluarkan, karena kan kami masih menunggu konfirmasi terkait dari pihak Polda Metro Jaya, khususnya di Krim khusus dari Polda Metro Jaya terkait proses pemeriksaan lebih lanjut. Dan tidak perlu kami informasikan juga bahwa pihak kepolisian juga tidak mengamankan sejumlah mahasiswa saja, melainkan juga sebanyak 43 kendaraan juga dinyatakan atau dilaporkan bahwa sudah diamankan
diamankan pihak kepolisian untuk proses pemeriksaan lebih lanjut terkait demonstrasi yang telah terjadi pada kemarin dalam aksi mahasiswa memperingati 27 tahun tragedi Trisakti pada kemarin. Demikian, Yasmin. Baik, terima kasih rekan Indra Setiabudi melaporkan langsung dari Polda Metro Jaya, Jakarta. Selamat bertugas kembali, Indra. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. 6 tersangka kasus grup Facebook Fantasi Sedarah ditangkap polisi. Mereka memiliki peran masing-masing dari admin grup hingga member aktif. Bareskrim Mabes Polri menangkap 6 tersangka terkait grup Fantasi Sedarah yang viral di media sosial. 6 orang ini memiliki peran berbeda dalam grup tersebut. Di antaranya sebagai admin grup dan member aktif yang telah mengunggah foto dan video seksual perempuan dan anak di bawah umur. Dalam penangkapan ini, penyidik juga menyita sejumlah barang bukti. Tindak pidana PPA dan PPO berdasarkan laporan polisi yang kami terbitkan di Bareskrim Polri berjumlah 2 dan di Polda Metro Jaya berjumlah 1 laporan polisi pada tanggal 16 Mei 2025. 3 laporan polisi ini mendasari kami untuk melakukan penyelidikan di berbagai wilayah, di berbagai daerah, mendasari daripada profiling dan monitoring di platform media sosial. Sehingga kami melakukan penangkapan terhadap 6 orang tersangka, di antaranya dilakukan penangkapan di Jawa Barat. Polisi hingga kini masih memeriksa para pelaku secara intensif. Sementara grup Fantasi Sedarah yang memiliki ribuan member ini sudah diblokir oleh polisi. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Pemirsa, apa saja peran dari tersangka yang tergabung dalam grup Fantasi Sedarah yang ditangkap pihak kepolisian? Berikut kami sajikan untuk Anda, pemirsa. Yang pertama, MR, pembuat grup Fantasi Sedarah yang menyimpan 400 konten pornografi di ponselnya. Dan kedua adalah DK, mengunggah dan menjual konten pornografi di grup Fantasi Sedarah. Dan yang ketiga adalah MS, membuat video asusila pribadi dengan korban. Selanjutnya pemirsa, yang keempat ada MJ, pembuat video asusila pribadi dengan korban dan menyimpannya. Dan kelima dan juga keenam ada MA dan KA, yaitu pengunduh dan penggugah ulang konten pornografi. Pemirsa, viral di media sosial aksi pungutan liar di Jalan Tol Belmera, Medan, Sumatera Utara. Sejumlah pemuda sengaja berdiri di badan jalan dan menghadang kendaraan yang melintas sambil meminta uang. Berapa lagi situ, Pak? Minta lagi. Medan. Di tol mana ada penyaman? Ada lagi, Pak. Ada lagi, Pak. Kemana aja polisinya? Kemana aja nih? Posting TikTok. Inilah video amatir salah seorang pengguna jalan di kawasan Tol Belmera, Kecamatan Medan Belawan, Kota Medan, Sumatera Utara, yang memperlihatkan sejumlah pemuda menghadang pengguna jalan dan meminta uang. Dalam video itu, tampak pula sopir truk melempar uang kepada para pelaku pungli di jalan tol itu. Terkait kejadian itu, pengguna jalan tol pun merasa resah, karena selain membahayakan keselamatan masyarakat yang melintas, juga dikhawatirkan tanpa sengaja pengendara menabrak pelaku pungli. Kami sebagai pengguna jalan nih khawatir, Bang. Apalagi kayak gitu kan, seharusnya kan jalan tol nih nggak ada hambatan. Ini jadi ada hambatan, yang menghambat pun orang-orang yang kayak gitu, Bang. Kayak mobil dilemparin gitu, Bang. Jadi nggak nyaman jadi ya. Harapannya adalah tindakan tegas kepolisian untuk betul-betul menjaga biar nggak kayak gini lagi gitu, Bang. Warga berharap pihak kepolisian Polres Pelabuhan Belawan bersama petugas tol terkait dapat segera menangkap dan mengamankan kondisi seputaran jalan tol Belmera itu. Dari Medan, Sumatera Utara, Yuda Bahar, iNews melaporkan. Pemirsa, Satpol PP Kota Makassar dilempari busur panas saat melakukan razia manusia silver dan anak jalanan. Sejumlah anak jalanan melakukan perlawanan bersama keluarganya saat akan diamankan. Dia itu.
Petugas Satpol PP Kota Makassar melakukan razia anak jalanan dan manusia silver di Jalan Veteran dan Sungai Sadang, Makassar. Saat diamankan, mereka melakukan perlawanan dan memanggil keluarga mereka yang tak jauh dari lokasi razia. Petugas Satpol PP bahkan dilempari batu serta busur panah oleh pelaku manusia silver. Operasi tersebut ya masih ada, tetapi kehadiran kami mudah-mudahan memberi efek jerah sehingga mereka lebih mencari pekerjaan yang lebih baik daripada itu dan juga untuk memastikan kelancaran lalu lintas. Razia ini merupakan kegiatan rutin yang dilakukan oleh Satpol PP lantaran aktivitas mereka kerap mengganggu pengguna jalan. Dari Makassar, Leo Muhammad Nur, iNews melaporkan. Pemirsa, Kementerian Kelautan dan Perikanan menangkap 32 kapal penangkap ikan asing ilegal. Salah satu kapal berbendera terpaksa harus dihujani peluru oleh petugas karena berusaha kabur saat akan diamankan. Inilah detik-detik saat tim Kementerian Kelautan dan Perikanan melakukan pengejaran terhadap kapal ikan berbendera asing yang melakukan aktivitas ilegal di zona ekonomi eksklusif Indonesia di Natuna Utara. Petugas pun harus menghujani peluru karena kapal tersebut mencoba kabur saat akan diamankan. Sebanyak 32 kapal penangkap ikan ilegal dengan 9 diantaranya kapal berbendera asing berhasil ditindak Kementerian KKP. Dari ke-9 kapal asing tersebut, 2 kapal berbendera Vietnam ditangkap di Natuna Utara, 1 kapal berbendera Tiongkok di perairan selatan Bali, 2 kapal Filipina di perairan Papua, dan 1 kapal Filipina dan 21 rumpon ditangkap di perairan Bitung, Sulawesi Utara. 774 miliar kerugian negara yang berhasil kita selamatkan dari illegal fishing dari bulan Januari sampai sekarang. Ini menunjukkan kinerja kita dengan anggaran yang ada itu, kita juga bisa mempertanggungjawabkan kepada masyarakat. Sebanyak 34 kapal pengawas terus disiagakan di seluruh perairan Indonesia demi menjaga perairan Indonesia dari aksi illegal fishing. Di Jakarta, Rani Sanjaya melaporkan. Pemirsa, diduga gagal mengurangi kecepatan, sebuah taksi online mengalami kecelakaan hingga terbalik. Akibatnya 1 orang penumpang terluka dan langsung dilarikan ke rumah sakit terdekat. Sebuah taksi online mengalami kecelakaan hingga terbalik di Jalan Pajajaran, Kota Bogor, Jawa Barat, Rabu pagi. Kecelakaan ini bermula saat mobil melaju dari arah Tugu Kujang menuju warung jambu tersebut gagal mengendalikan kendaraannya. Diduga pengemudi mobil tak sempat melakukan pengereman usai menghindari kendaraan di depannya yang berhenti mendadak. Polisi yang datang Berpura-pura jadi pengemudi ojek online, oknum pensiunan TNI Angkatan Darat diringkus petugas Badan Narkotika Nasional karena menjadi kurir narkoba. Dari tangan pelaku, petugas menyita lebih dari 25 kg sabu-sabu, alat timbang dan juga sepucuk airsoft gun. Sebuah rumah di kawasan permukiman padat penduduk di Kecamatan Johar Baru, Jakarta Pusat, Selasa malam digerebek petugas Badan Narkotika Nasional. Di rumah itu, petugas menangkap seorang oknum pensiunan TNI Angkatan Darat berinisial YS. Petugas juga menyita 25 kg lebih narkoba sabu-sabu. Selain YS, petugas juga menangkap 1 orang lainnya berinisial ZN. Penangkapan sekaligus penggerebekan ini merupakan pengembangan dari kasus sebelumnya. Barang haram tersebut diketahui dikirim seorang bandar besar jaringan Aceh. Guna mempertanggungjawabkan perbuatannya, kedua pelaku kemudian digelandang ke kantor BNN. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Pemirsa, petugas BNNP Sumatera Barat menangkap 3 penumpang bus antar provinsi tujuan Medan, Jakarta yang dicurigai sebagai kurir narkoba. Benar saja ketiganya kedapatan membawa narkoba jenis sabu seberat 1,5 kg. Ini jaringan yang merekrut perempuan. Jadi ini jaringan ini terhubung dengan jaringan yang ditangkap oleh BNNP
Kalimantan Timur, setidaknya ada sekitar 5 orang perempuan yang direkrut oleh para bandar dan pengedar untuk menjadi kurir narkoba. Yang kita amankan 2 orang, rata-rata mereka menyimpan di bagian celana dalam dan selangkangan. Dalam jaringan peredaran narkoba yang melibatkan para kurir lintas provinsi tersebut. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Menjadi korban pengeroyokan, seorang pedagang kopi di salah satu rental permainan video mengalami gegar otak, pemirsa. Peristiwa ini terjadi di Jalan BDB Merak Cilangkap, Tapos, Kota Depok. Seorang pedagang kopi di Serang mencoba untuk mencegah terjadinya aksi tawuran di sekitaran tempat usahanya. Para pelaku yang tidak terima aksinya dihentikan melempari korban dengan batu serta beberapa kali memukul dengan kayu dan bambu hingga jatuh pingsan. Akibatnya korban mengalami luka berat di bagian kepala karena dilempar batu oleh para pelaku. Para terduga pelaku ini menduga bahwa si korban ini awalnya menantang untuk tawuran. Kemudian secara bersama-sama para pelaku mendatangi tempat usahanya si korban. Selanjutnya secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap korban. Ada yang menggunakan batu dan ada juga ada yang menggunakan kayu hingga mengakibatkan korban ini luka berat. Kakak korban mengatakan peristiwa terjadi pada saat para pelaku yang terpengaruh minuman beralkohol melintas di tempat usaha milik adiknya hingga adanya pelemparan batu. Saat itu para korban sedang mencari lawan untuk melakukan aksi tawuran. Keluarga korban juga sempat diintimidasi dan meminta kasus ini dihentikan dengan menawarkan uang senilai 90 juta rupiah. Untuk intimidasi dari pelaku, mereka sudah beberapa kali datang dan memang tidak ada itikat baik. Ketika terjadinya peristiwa, tidak ada satu orang pun yang datang ke kita, tidak ada. Mereka cuek-cuek saja. Ketika adanya proses penangkapan, barulah mereka datang ke tempat kita dan membawa aparat. Membawa aparat, yaitu satu orang oknum dari kepolisian. Nah, itu intimidasi yang pertama. Nah, tapi setelah itu dari kepolisian itu tidak datang lagi karena kita jelaskan kondisi yang sebenarnya terjadi pada keluarga kita, yaitu pada Dharma sebagai korban kejahatan. Kini ketujuh korban terancam hukuman 9 tahun penjara. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizky, iNews melaporkan. Pemirsa, asik live TikTok di tepi jalan, ponsel milik seorang anak dirampas pengendara motor di kota Surabaya, Jawa Timur. Pelaku beraksi berdua, satu orang mengawasi situasi, satu orang lainnya merampas barang korban. Dua orang anak sedang live TikTok di Jalan Panduk Tenggalis Mejoyo, Surabaya. Tiba-tiba ponsel dirampas pengendara motor. Pelaku dengan cepat kabur meninggalkan para korban. Ibu korban melaporkan perampasan ini pada polisi yang langsung memeriksa CCTV. Polisi menangkap pelaku di Jalan Wonokromo, Kota Surabaya saat minum kopi. Sementara pelaku yang lain ditangkap di rumahnya. Korban lagi sedang asik main TikTok secara live. Dua orang ini menyamperin, langsung diambil handphone berserta tripodnya. Itu yang pertama di Semampir. 100, Pak. Untuk apa itu? Senang-senang. Hah? Senang-senang. Senang-senang? Iya. Apa? Senang-senang itu apa? Minuman. Minum apa? Minum. Polisi menyita 1 unit sepeda motor yang digunakan sebagai sarana beraksi dan 2 buah ponsel. Tersangka terancam hukuman minimal 5 tahun penjara. Dari Surabaya, Jawa Timur, Yuda Prawira, iNews melaporkan.